Selamat pagi sahabat Ragam, apa kabar Anda semua? Ragam Indonesia kembali hadir menyuguhkan serangkaian informasi menarik dan unik untuk Anda. Di antaranya Boga Bahari Indonesia, hewan teritori dan juga tak ketinggalan beberapa tempat wisata yang ada di Pulau Kalimantan. Berikut informasi selengkapnya. Sahabat, kuliner berbahan dasar hewan laut pertama yang akan kita perkenalkan kepada Anda dikenal dengan sebutan katude kuah asam. Katude kuah asam merupakan salah satu kuliner yang berasal dari desa Wakai di Kepulauan Togean. Sahabat, katude kuah asam merupakan kuliner berbahan dasar kerang. Masyarakat desa Wakai lebih mengenalnya dengan sebutan katude. Kerang atau katude ini memiliki cangkang yang keras sehingga sebelum mengolahnya perlu dikupas terlebih dahulu dengan menggunakan pisau. Setelah daging dan cangkangnya terpisah, jangan lupa untuk mencucinya terlebih dahulu. Bahan lain yang diperlukan adalah jeruk lemon dan cabai. Haluskan cabai dengan bumbu lainnya, lalu masak di atas kompor bersama dengan katude yang telah diberi tambahan air. Aduk-aduk hingga katude lembut dan matang kurang lebih sekitar 15 hingga 20 menit. Setelah itu angkat dan tambahkan perasan jeruk lemon. Aduk hingga merata dan katude kuah asam pun siap untuk disajikan. Saat Anda mencicipinya, rasa asam akan terasa cukup mendominasi. Kemudian dilanjutkan dengan rasa pedas yang menyegarkan. Sahabat, katude memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh karena secara umum keluarga kerang-kerangan ini merupakan sumber protein hewani yang lengkap. Selain itu, katude juga memiliki fungsi sebagai antioksidan yang membantu memperlambat proses penuaan. Tertarik untuk mencobanya, sahabat Ragam? Boga bahari selanjutnya yang akan kita cicipi berasal dari hewan yang bisa hidup di air asin ataupun air payau. Ya, kepiting. Sahabat, kota Tarakan di Kalimantan Utara memiliki kepiting yang unik. Kepiting ini dikenal dengan sebutan kepiting soka. Dikatakan unik karena kepiting soka berbeda dengan kepiting pada umumnya yang memiliki cangkang yang keras. Kepiting soka justru memiliki cangkang yang lunak. Hal ini dikarenakan kepiting baru saja melakukan proses molting atau berganti kulit. Kepiting yang biasa digunakan dalam budidaya kepiting soka adalah jenis kepiting bakau. Penggunaan kepiting bakau dikarenakan kepiting ini tidak mudah mati walaupun beberapa kakinya sudah dipotong. Pada kondisi tersebut seluruh badan kepiting lembek dan harus segera diangkat dari wadah kultur atau biasa disebut crab box. Hal ini bertujuan agar cangkang kepiting tidak kembali mengeras. Di Tarakan, budidaya kepiting soka banyak menggunakan metode crab box. Hal ini karena metode ini dianggap lebih unggul dan kepiting yang dihasilkan lebih besar. Dalam setiap wadah hanya terdiri dari satu kepiting. Biasanya waktu panen rata-rata 2 hingga 3 minggu setelah penebaran bibit. Nah, untuk mencicipi kuliner kepiting soka khas Tarakan ini, Anda cukup membayar Rp85.000 per porsi. Kuliner ini biasa dikenal dengan sebutan Kaltara Fried Crab atau kepiting soka goreng tepung. Sahabat, kuliner ini hanya mencampurkan potongan kepiting soka dengan tepung yang telah dicampur bumbu rahasia. Setelah itu masak dalam wajan panas selama sekitar 20 menit. Nah, kepiting soka tepung pun siap dinikmati. Untuk Anda yang ingin mencicipinya ketika berada di Tarakan, Anda dapat langsung mengunjungi ke Jalan Cendrawasih, Tarakan, Kalimantan Utara. Sahabat, ada satu lagi boga bahari yang akan kita cicipi berasal dari Tarakan, kerang kapah. Kerang kapah merupakan kerang yang memiliki cangkang berwarna putih dan ukurannya pun cukup besar. Kerang kapah memiliki nama latin Meretrix meretrix. Kapah merupakan kerang yang memiliki tekstur daging yang kenyal dan tebal. Tak ketinggalan, rasa gurih pun mewarnai cita rasa kerang khas Tarakan ini. Bagi masyarakat Tarakan, kapah bukan hanya sekedar penganan laut pemuas lapar. Keberadaan kapah yang banyak ditemukan di Pantai Amal ini membuatnya menjadi kuliner khas kota Tarakan. Nah, kuliner kapah yang paling khas dan menjadi favorit masyarakat Tarakan yakni kapah rebus. Berbeda dengan merebus kerang pada umumnya. Membuat kerang kapah rebus yang satu ini membutuhkan beberapa bumbu masakan. Di antaranya daun seledri, jahe, bawang putih, lengkuas, bawang bombay, dan batang serai. Setelah semua bahan siap, saatnya meremahkan bumbu-bumbu tadi menggunakan batang kayu. Hanya bawang bombay dan daun seledri yang dipotong menggunakan pisau. Setelah semua bumbu siap, tak lupa mencucinya terlebih dulu. Nah, saatnya memasak air hingga mendidih, dilanjutkan dengan memasukkan bumbu-bumbu.
Tunggu beberapa saat, kemudian masukkan kerang kapah yang telah dibersihkan. Masak selama 30 menit. Jika cangkang kerang telah terbuka sendiri, hal ini menandakan kerang kapah siap dihidangkan. Untuk menyajikan kuliner khas Tarakan yang satu ini, tak lupa pula sajikan sambal jeruknya agar cita rasanya semakin mantap. Harga per porsi kuliner yang satu ini dijual seharga Rp45.000. Sahabat Ragam, tidak hanya dagingnya bermanfaat. Masyarakat Tarakan, khususnya masyarakat di sekitar Pantai Amal ini, memanfaatkan limbah kulit kerang kapah menjadi kerajinan yang memiliki nilai jual. Seperti yang dilakukan sekelompok usaha layar berkembang. Kelompok ini merupakan binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tarakan. Kelompok ini membuat aneka jenis kerajinan dari kerang kapah, mulai dari bunga, boneka, asbak, hingga kotak tisu. Sebelum membuat kerajinan yang satu ini, terlebih dulu mengumpulkan cangkang kerang yang ada di sekitaran Pantai Amal. Nah, setelah terkumpul, saatnya menyulap limbah kulit kerang kapah ini menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual. Siapkan beberapa bahan seperti lem kayu, cat pewarna, lem bakar, pasir, dan kulit kerang. Setelah bahan siap, saatnya membuat kerajinan dengan cara menempel satu persatu bagian kerang. Dibutuhkan keahlian dan ketelitian tingkat tinggi dalam membuat kerajinan yang satu ini. Tidak membutuhkan waktu lama, kerajinan kulit kerang pun siap untuk dipasarkan. Biasanya kerajinan ini dijual mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Nah, uniknya kelompok pengrajin yang satu ini tidak hanya orang dewasa yang ikut andil. Tak jarang anak-anak di sekitar sini pun ikut belajar menjadi pengrajin kerang kapah. Untuk Anda yang ingin membelinya bisa langsung datang ke Jalan Pantai Amal Lama, Kota Tarakan. Sahabat, setelah puas mencicipi boga bahari beberapa daerah di Indonesia, kali ini kita akan membahas mengenai beberapa jenis hewan teritori. Hewan teritori merupakan hewan yang memiliki sifat sebagai penguasa terhadap daerah tertentu yang ditandai dengan adanya satu individu yang mendominasi daerah tersebut. Nah, hewan teritori pertama yang akan kita bahas yakni ikan giru atau lebih dikenal dengan sebutan ikan badut. Namun ikan badut yang satu ini cukup berbeda dengan ikan badut pada umumnya karena ikan badut ini memiliki warna yang hitam dan lebih agresif. Sahabat, tingkat keagresifan ikan ini meningkat manakala ikan ini sedang memiliki telur. Secara umum ikan badut melakukan pembuahan di luar. Jenis ikan ini biasanya meletakkan dan menyimpan telurnya di dekat anemon tempat mereka tinggal. Induk ikan badut ini selama menunggu masa penetasan atau sekitar 6 hingga 10 hari lamanya memelihara telur mereka dengan sangat protektif. Secara berkala mereka dengan sangat hati-hati membersihkan telur-telur ini. Telur ikan badut ini besarnya tidak melebihi dari sebutir beras loh. Indukan ikan badut membersihkan kulit telur dari debu-debu yang dapat menghalangi anaknya lahir ke dunia. Oleh karena itu, semakin tua usia telur ikan badut, maka akan semakin agresif pula induknya menjaga telur dari para pemangsa. Ikan badut, hewan teritori lainnya ada udang mantis. Udang mantis memiliki beberapa jenis, salah satunya udang mantis jenis merak ini atau disebut peacock mantis shrimp. Sahabat, hewan satu ini selain jago berkelahi juga memiliki penglihatan dan kecerdasan yang luar biasa dibandingkan jenis udang lainnya.
Hewan ini dilengkapi dengan 2 senjata andalan, yakni cakar dan tinju. Cakar udang mantis dipergunakan untuk memotong dan menyerang mangsanya, sedangkan tinjuannya bahkan dapat memecahkan kaca akuarium yang cukup tebal. Kecepatan tinjuannya setara dengan peluru kaliber 22 yang ditembakkan. Tingkat keagresifan udang mantis meningkat beberapa kali lipat ketika sedang dalam masa bertelur. Hewan ini selalu membawa telurnya yang berjumlah ribuan di dada ataupun cangkangnya. Sahabat, ada yang unik nih dari hewan ini. Jika kedatangan musuh dan tidak bisa dilawan, maka udang mantis akan segera melarikan diri. Nah, telur yang tentu saja memberatkan tubuhnya pun dilepaskan sedikit demi sedikit. Namun jika keadaan dianggap telah aman, telur-telurnya pun akan diambil kembali. Sahabat, informasi selanjutnya akan kita ulas yakni mengenai beberapa wisata yang ada di Pulau Kalimantan. Wisata pertama yang bisa Anda kunjungi ketika berada di Pulau Kalimantan terletak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Lokasi wisata yang satu ini dikenal dengan sebutan Labuan Cermin. Labuan Cermin merupakan wisata alam yang menyuguhkan hamparan air dengan warna yang cantik yang dapat membuat mata Anda terpukau menikmati keindahannya. Labuan Cermin atau dikenal juga dengan sebutan Danau Dua Rasa merupakan danau yang memiliki cita rasa tawar pada bagian permukaan dan asin pada bagian dalam. Nah, uniknya air tawar dan air asin di sini tidak saling bercampur. Danau ini terletak di Desa Labuan Kelambu, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau. Untuk tiba di lokasi wisata alam yang masih perawan ini, Anda membutuhkan tenaga ekstra. Mengapa demikian? Karena perjalanan menggunakan kendaraan roda 4 memakan waktu sekitar 6 jam. Sedangkan perjalanan laut menggunakan kapal cepat hanya memakan waktu sekitar 3 jam. Tidak berhenti sampai di situ. Anda pun harus melanjutkan perjalanan menggunakan kapal yang dikenal oleh masyarakat setempat dengan sebutan kapal klotok. Untuk menyewa kapal klotok ini menuju Labuan Cermin, Anda dikenakan biaya Rp100.000 untuk 1 kali perjalanan pulang pergi. Perjalanan menggunakan kapal klotok ini hanya sekitar 15 menit. Setelah itu mata Anda pun akan dibuat takjub oleh ciptaan Sang Ilahi. Sungguh mahakarya Tuhan yang sangat indah. Warna biru berpadu hijau mewarnai air di danau ini. Tak ketinggalan hijaunya dedaunan yang ada di sekitar danau ini pun menambah segar pemandangan. Untuk menikmati wisata alam ini, biasanya pengunjung menikmatinya dengan berbagai cara. Mulai dari berenang, bermain sampan, bahkan tak jarang pengunjung pun rela menyewa ban seharga sekitar Rp15.000 untuk sekedar bermain-main di danau ini. Namun setelah Anda asyik bermain di Danau Dua Rasa ini, sangat dianjurkan untuk tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam sekitar. Nah, tertarikkah Anda untuk berkunjung ke sini? Sahabat, selain Labuan Cermin terdapat danau lain yang bisa Anda kunjungi di Kalimantan. Salah satunya Danau Sentarum yang terletak di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Kapuas Hulu. Danau yang memiliki luas keseluruhan mencapai 130 hektar ini memiliki jarak yang cukup jauh dari ibu kota provinsi di Pontianak. Untuk tiba di sini dari Pontianak memakan waktu sekitar kurang lebih 14 jam menggunakan jalur darat. Sahabat, sejak tahun 1999 Danau Sentarum ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional. Taman Nasional Danau Sentarum berstatus cagar alam pada tahun 1981 hingga 1982 dan Suaka Marga Satwa sejak 1983. Danau Sentarum sungguh berbeda dengan danau konvensional lainnya. Sebab Danau Sentarum sejatinya adalah daerah hamparan banjir atau disebut juga lebak lebung atau floodplain. Dengan letak dan kondisinya berada di tengah-tengah jajaran pegunungan, menjadikan daerah ini sebagai daerah tangkapan hujan. Sahabat, untuk mengelilingi Danau Sentarum biasanya menggunakan kapal bandong. Di sekitar danau ini pun terdapat pemukiman warga yang biasanya terbuat dari papan kayu. Masyarakat pun kerap memanfaatkan danau ini untuk sekedar berenang ataupun mandi. Nah, salah satu jenis ikan yang dapat dijumpai di danau ini yakni ikan toman. Ikan toman merupakan sejenis ikan buas dari suku gabus atau memiliki nama latin Channa micropeltus. Bentuk tubuh ikan ini mirip dengan gabus, bisa tumbuh besar mencapai panjang lebih dari 1 meter. Puas bermain di sekitar danau terdapat sebuah bukit.
Letaknya tak terlalu jauh dari danau. Di sini Anda bisa melihat keindahan danau dari ketinggian. Jika beruntung, selepas hujan Anda pun dapat melihat indahnya pelangi dari atas bukit ini. Wisata terakhir di Pulau Kalimantan berada di Kalimantan Selatan, namanya Pasar Apung Lok Baintan. Para pembeli dan pedagang melakukan transaksi jual beli di atas perahu atau masyarakat setempat mengenalnya dengan sebutan jukung. Karena menariknya, tak jarang Pasar Apung ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Mereka tak hanya asyik menikmati sajian yang dijual, namun tak ketinggalan mereka pun mengabadikan momen unik dan langka yang jarang ditemui di kota lain. Kalimantan Selatan memiliki beberapa pasar apung, salah satunya Pasar Apung Lok Baintan. Pasar Apung Lok Baintan terletak di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Sahabat Ragam, Pasar Apung Lok Baintan biasanya menjual berbagai kebutuhan sehari-hari seperti sayur dan buah-buahan. Ada juga berbagai macam kue tradisional di sini seperti kue wadai. Berbagai jenis wadai menghiasi pelupuk mata Anda. Rasanya yang lezat menambah semarak keceriaan di Pasar Apung ini. Ada juga kue terang bulan dan pukis yang dibuat langsung di atas jukung. Bukan perkara mudah membawa aneka peralatan masak di atas jukung, karena jika tidak ahli bisa-bisa jukung pun akan terbalik dan menenggelamkan Anda. Untuk mengunjungi Pasar Apung Lok Baintan dari pusat kota Banjarmasin, Anda bisa menyewa klotok sejenis perahu kayu yang agak besar dengan harga mulai dari Rp200.000 hingga Rp300.000 pulang pergi. Waktu tempuh dari Banjarmasin menuju Pasar Apung Lok Baintan sekitar 1 jam lamanya. Namun disarankan Anda berangkat dari pusat kota Banjarmasin sekitar pukul 5 pagi agar tidak terlambat menyaksikan keunikan Pasar Terapung Lok Baintan ini. Selain Pasar Apung Lok Baintan, Kalimantan Selatan pun memiliki pasar apung yang wajib menjadi daftar kunjungan Anda ketika berada di sini. Salah satunya adalah Pasar Apung Muara Kuin yang terletak di atas Sungai Barito, Muara Sungai Kuin, Banjarmasin. Salah satu yang unik yang ada di sini yaitu mencicipi kue wadai dengan teh ataupun kopi hangat di atas perahu. Cara mengambil wadainya pun unik, menggunakan sejenis alat yang terbuat dari besi dan kayu pada gagangnya. Caranya, ujung besi ditancapkan pada jenis wadai yang diinginkan, lalu angkat dan Anda pun dapat menikmati kue wadainya. Unik ya? Jadi jangan lupa mencicipi kenikmatan wadai khas Kalimantan Selatan dengan sejuta keunikan yang ada di sini. Selamat mencoba. Pastikan Anda tetap di Ragam Indonesia Trans 7, karena selanjutnya kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap di Ragam Indonesia.